Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya coba untuk sharing mengenai aspek kegunaan memilih masalah penelitian. Dalam perumusan masalah itu tentu kita harus mempunyai landasan dalam menentukan rumusan masalah yang ingin kita ajukan. Nah, di sini kita akan meninjau ataupun melihat bagaimana melihat kegunaan masalah penelitian untuk menentukan rumusan masalah. Ada 5 aspek ketika kita ingin membuat perumusan masalah yang perlu diperhatikan. Aspek pertama ialah rumusan masalah itu apakah untuk memperoleh jawaban praktis yang berguna bagi masyarakat luas. Jadi ketika ingin diajukan sebuah rumusan masalah itu, tanyakanlah rumusan masalah ini digunakan sebagai jawaban dalam kebutuhan bagi masyarakat. Contoh misalnya ketika kita ingin mengajukan rumusan masalah dalam kajian studi Islam, khususnya ilmu Al-Quran dan tafsir. Ketika terjadinya perbedaan pendapat di antara masyarakat mengenai pemaknaan riba. Sebagian pihak dikatakan riba, sebagian pihak lain tidak. Maka di sini kita ingin membuat sebuah jawaban maksud Al-Quran itu seperti apa. Nah, di sini kita ajukan rumusan masalah karena digunakan sebagai jawaban praktis untuk masyarakat luas. Yang kedua, mengembangkan hipotesis yang telah dirumuskan oleh orang lain. Jadi, rumusan masalah ini sebagai pengembangan karena telah dikembangkan sebelumnya hipotesis, argumen, pendapat, dan sebagainya. Misalnya, untuk mengetahui bagaimana makna dari zakat dalam pandangan Fazlur Rahman atau dari pandangan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Contohnya itu, pasti ada gagasan. Nah, gagasan ini ingin diuji kembali, ingin dikembangkan, boleh jadi. Nah, itu salah satunya. Yang ketiga, untuk menjawab berbagai rumusan masalah ingin ditentukan sebagai jawaban atas kesenjangan dalam ilmu pengetahuan teknologi. Ini dalam kajian studi Al-Quran bisa kita mengembangkan digitalisasi tafsir ataupun misalnya aplikasi-aplikasi yang sekarang bisa digunakan dalam membaca karya-karya tafsir klasik, modern, dan kontemporer. Itu bisa juga. Sehingga rumusan masalah yang diangkat itu bagaimana membuat aplikasi bagi pengembangan ilmu Al-Quran dan tafsir. Contoh itu salah satunya. Yang keempat, alasan menentukan rumusan masalah karena ingin menguji sesuatu teori. Ketika ada teori asbabun nuzul tentang bahwa asbabun nuzul itu harus berdasarkan teks yang menunjukkan riwayat tentang turunnya Al-Quran. Lalu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran tanpa adanya teks ataupun riwayat itu sudah dikatakan sebagai sebab asbabun nuzul karena Al-Quran pas turun karena ada sebab-sebabnya. Nah, kita ingin menguji apakah benar atau tidak, maka dibuatlah rumusan masalah. Atau yang terakhir, karena memang adanya sponsor, sehingga rumusan masalahnya pun penekanannya akan berbeda dengan rumusan masalah yang lain. Nah, ini merupakan bagian yang bisa kita menjadi landasan ketika membuat sebuah rumusan masalah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.